kita melihat sih dari, behavior-nya saya pikir, sifatnya hanya situasional ya. Karena kalau memang dari fundamental, seharusnya dari sejak awal, wabah corona ini sudah mulai masuk ke Indonesia, emiten rumah sakit itu sudah mulai dilirik investor, tapi kenyataannya kan memang baru naiknya hanya beberapa hari belakangan. Berarti ini bukan terkait adanya optimisme masyarakat terhadap, salah satu dari fokus presiden di awal tahun ini yang mengatakan tahun ini akan ada anggaran yang lebih besar untuk kesehatan, begitu? Ya memang, anggaran yang lebih besar untuk kesehatan ada, tapi, eee, sebenarnya sih tidak hanya anggaran kesehatan saja ya, gitu. Karena, yang baru-baru saja ini kan, dari sisi social safety net, kemudian, untuk anggaran-anggaran yang lain gitu. Jadi saya pikir, eee, kalau di kondisi seperti ini, ya memang emiten rumah sakit mungkin ke depannya ada potensi untuk diuntungkan, tetapi saya pikir untuk posisi saat ini investor lebih ke risk averse. Jadi kalau kita lihat kenaikan kemarin tuh memang, sifatnya lebih ke situasional. Kalau memang ini situasional, berarti kapan ini kira-kira, periode berakhirnya masa situasional ini? Eee, saya pikir mungkin nanti ketika kalau misalkan, di sekitar pertengahan April kita mulai melihat data GDP sebagian sudah mulai banyak yang keluar, kemudian juga kalau sudah ada perlambatan, peningkatan kasus-kasus baru dari wabah ini ya. Jadi kalau itu sudah mulai melambat, saya pikir investor, mulai, optimismenya akan bisa mulai tumbuh, walaupun mungkin tidak seagresif sebelumnya, jadi mulai pelan-pelan tetapi ada terlihat, ciri-ciri recovery. Iya. Pak Halimas, kalau kita lihat dari, saham-saham emiten rumah sakit dan farmasi ini, dari antara Mitra Keluarga Karya Sehat atau Mika, Silo, atau Care, ini yang mana yang harus dicermati oleh para investor? Begitu kalau kita lihat kemarin kan ini Mika, kenaikannya hingga 15,57% begitu, sedangkan Siloam 11,56%. Ya kalau memang harus memilih di antara 2 itu saya pikir, lebih baik mungkin melihat, saham Mika ya. Eee, memang, saya pikir secara apa namanya, eee, size, rumah sakit kemudian juga terkait dengan program BPJS ya Mika ini, banyak, berhubungan dengan program BPJS yang kalau memang alokasi pemerintah, untuk kesehatan melalui BPJS ditambah saya pikir Mika akan lebih diuntungkan. Lalu untuk, emiten atau sektoral lain yang perlu dicermati selain, emiten rumah sakit dan farmasi ini kira-kira apa saja, Pak Halimas? Saya pikir lebih ke sektor, consumers ya, terutama yang, kebutuhan sehari-hari jadi staples, kemudian juga sektor telekomunikasi. Karena memang, saya pikir di antara yang sektor-sektor yang lain yang mungkin permintaannya melambat, mereka bisa tetap, stabil gitu.